Berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Ya, saya kembali lagi ya di podcast kali ini. Ada juga Pak Ananto dan Fahmi. Di pertandingan terakhir ada PSIM berhasil menaklukkan Persik Kediri dengan skor 2-1. Dan untuk di klasemen sementara PSIM ada di peringkat 5 dengan poin 18 ya Mi ya. Ya, 18. Ya, pertandingan cukup menarik, cukup seru dan cukup bikin deg-degan. Saya ada catatan sih, terutama soal wasit, tapi nanti kita omongin sama Mas Fahmi dan Pak Ananto soal wasit ini. Dan langsung saja Pak Ananto, gimana Pak hasil 2-1 ini Pak? Ya, hasil 2-1 ini hasil yang sangat harus disyukuri. Ya. Sangat-sangat disyukuri sama PSIM ya. Oleh PSIM karena dalam pertandingan kemarin tuh PSIM tidak hanya menghadapi Persik saja gitu kan. Tapi ada 4 faktor yang mereka hadapi. Pertama jelas tim Persik sendiri secara materi pemain, kualitasnya boleh dikatakan tim ini bukan tim yang mudah dikalahkan. Ya. Terus yang berikutnya faktor kondisi cuaca plus lapangan itu loh. Lapangan ini sangat berat. Kontur lapangan stadion Sultan Agung ini ternyata kalau diguyur hujan ya Mia, ini membuat lapangan itu menjadi lembek sekali. Dan akhirnya membuat kaki-kaki pemain ini terasa berat. Otomatis stamina pemain ini akan berkurang, Cepat habis. gratis gitu kan. Dan ini rentan cedera. Terutama beberapa pemain yang belum pernah main di Liga Indonesia. Ya. Apalagi main pertama kali di SSA. Ya. Saya pikir SSA diguyur hujan lebat ini kan baru kemarin ini. Betul. Baru pertandingan kemarin ya. Jadi kelihatan sekali beberapa pemain nggak maksimal. Yang paling terlihat nggak maksimal itu Anton Fase. Fase itu kelihatan sangat kesulitan untuk bermain dalam tipikal rumput atau lapangan yang seperti kemarin ya. Ya kita nggak bisa menjadikan lapangan ini sebagai alasan. Hanya saja, tapi memang itu faktanya seperti itu di lapangan. Nanti mungkin Fahmi bisa cerita apa komentarnya Van Gastel terkait lapangan gitu kan. Yang kedua masalah lampu. Yang ketiga, ini menghadapi pencahayaan. Kemarin meskipun main sore, tapi cuaca itu gelap. Betul. Fahmi nanti pasti bisa membandingkan sendiri kondisi stadion Sultan Agung saat gelap seperti itu seperti apa. Iya. Meskipun lampunya ini nyala dan malam ini belum menjelang ya Mia, Iya. tapi tetap saja ini sangat menyulitkan pemain. Yang terakhir, kemarin PSIM itu menghadapi diri mereka sendiri. Terlebih setelah kartu merah yang diterima oleh Hen. Berarti menit 59 kalau nggak salah ya. Nah itu kan masih panjang kan. Nah peluang untuk menghadirkan gol ketiga ini sebenarnya sangat besar ya Mi. Iya. Nah, tapi sayang pemain-pemain PSIM ini terlihat tidak sabaran. Ditambah lagi dua hal yang tadi saya sebutkan antara kondisi penerangan sama lapangan. Itu yang membuat permainan PSIM ini nggak seperti biasanya Pak. Lapangan benar-benar sangat berat, udah licin, lembek gitu kan, sehingga kaki terasa sangat berat untuk berlari gitu kan. Nah saat menghadapi 10 pemain ini terulang lagi seperti waktu menghadapi Persib Bandung kalau nggak salah ya. Yang dapat merah itu Ya. Arema. Arema bukan Persib. Dan Mota kartu merah. Arema waktu itu posisinya itu masih 1-0 ketinggalan. Ya. PSIM bisa menyamakan kedudukan, tapi untuk menambah gol lagi mereka nggak bisa. Iya. Nah inilah problem yang sebenarnya dialami oleh PSIM kemarin Pak. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu karena mereka harus menghadapi diri mereka sendiri, bahwasanya mereka punya kemampuan sebenarnya, punya peluang untuk menambah gol. Nah karena tidak kunjung bisa menghadirkan gol ketiga atau killing the game kemarin ya, akhirnya malah jadi bumerang tersendiri. Jadi terkena kartu kuning kedua. Nah sebenarnya kartu kuning kedua ini oke, nggak masalah menurut saya. Tapi yang agak sedikit ganjil itu kartu kuning yang pertama. Itu mungkin nanti Fahmi bisa menjelaskan itu kan.
Dan saya pikir pertandingan kemarin itu juga di satu pihak PSIM itu sempat pegang kendali ya, sempat berada di atas angin. Tapi saat menit-menit terakhir, saya rasa seluruh penonton di stadion itu merasa deg-degan sekali. Karena sepertinya gol dari Persik ini tinggal menunggu waktu. Dan pemain-pemain Persik ini pintar gitu loh. Pintar dalam artian mereka mengeksplorasi kekurangan pemain mereka, kemudian mereka bermain taktis, tidak banyak kocak-kocek, ya toh, tidak banyak umpan-umpan yang mubazir. Dan saya juga heran kenapa Persik waktu bermain 10 pemain ini mereka justru sangat taktis gitu kan, sangat agresif gitu kan. Beda dengan PSIM. PSIM itu seperti ya itu menghadapi diri mereka sendiri, sehingga serba salah di lapangan gitu kan. Dan kemarin ada yang menarik lagi, ada satu kostum lagi, jersey lagi yang sobek nih, punyanya Franco Mino ini. Ya, untung nggak disuruh keluar ya Mi. Keluar tapi bentar doang. Sudah disiapkan. Kimpen udah belajar dari si pengalaman sebelumnya. Ya, ini berarti kan kualitas dalam tanda kutip, mohon maaf, ini penyedia aparel ya. Fakta di lapangan nggak bisa membohongi kita semua gitu loh. Ya kan, saya bukan menjelek-jelekan gitu kan. Tapi itu yang terjadi. Itu memang yang terjadi gitu kan. Kalau kita ngomong bahwa jersey-nya itu hebat luar biasa ya. Artinya 2 pemain tuh sobek. Sama kayak persis ini loh. Ya persis itu. Kualitasnya. Dan kemarin jersey bekasnya Haljeta itu kan dikasihkan oleh Haljeta ke salah satu fans ya. Sama fansnya itu direview. Salah satu penerima jersey itu direview. Dan di situ ada bekas kayak cakaran-cakaran itu, goresan-goresan lah. Kayak goresan-goresan kecil yang ada di tubuh jersinya yang dipakai Haljeta ini. Ya mungkin itu saja dari saya, Pak. Ya. Oke, langsung saja ke Fahmi. Gimana nih komentar dari Van Gassel ya, terutama terkait dengan kekurangan yang dikatakan oleh Pak Anand tadi. Tapi ntar dulu, kalau saya setuju ya, rumput SSI itu kalau nggak hujan aja berat memang berat. Karena kalau hujan saya memang bayangkan pasti berat banget. Kalau mungkin satu-satu mulai dari preskon sebelum pertandingan ya, berarti H-1. Van Gassel tuh di preskon udah bilang bahwa melawan Persik Kediri ini menurut dia justru lebih berat. Karena kalau komparasinya pekan sebelumnya menang lawan Dewa 2-0 itu kan Dewa gaya mainnya terbuka ya. Lini tengahnya banyak meninggalkan lubang. Sementara Persik itu cenderung lebih rapat, solid, dan dengan garis pertahanan yang rendah. Itu diakui Van Gassel di preskon. Saya merasa pertandingan melawan Persik besok akan cenderung lebih sulit. Saya sudah menonton beberapa pertandingan dan cara bermain mereka. Kami akan lebih kesusahan gitu. Terus ya secara garis besar itu yang terjadi di pertandingan. Persik lumayan sepanjang babak pertama mungkin bisa dikatakan garis pertahanannya lumayan rendah dan tempo pertandingan ini menurutku normal cenderung lambat selama babak pertama. Terus ya mungkin babak kedua karena gol cepat Haljeta itu kan menit ke-48, berarti baru 3 menit babak kedua dimulai. Terus 10 menit kemudian PSIM dapat penalti menit 58, dan kartu merah itu. Kayaknya Persik termotivasi dari itu. 2-0 ketinggalan, terus pemainnya dapat kartu merah, pertandingan masih sekitar 30 menit ke belakang. Nothing tulus saja kayaknya kemungkinan jadinya. Kalaupun kalah ya udah, tapi kalaupun kita dapat gol bisa dapat momentum. Makanya golnya Ezra Walian tuh cepet banget jaraknya sebenarnya. Cuma selisih 3 menit dari penaltinya Zé Valente. Golnya Ezra tuh kalau nggak salah menit 62 atau 63. Jadi itu kesalahan kapten kita juga. Iya. Bolanya tidak bisa dihentikan. Ya walaupun itu ya, tapi intinya itu. Terus pada saat pertandingan selesai, Van Gassel menyoroti betul tadi yang Pak Nanto sampaikan soal kualitas rumput, lapangan, dan lampu. Lampu tuh jadi salah satu yang secara spesifik dia mention the light is horrible gitu. Maksudnya sangat kurang pencahayaannya karena memang di SSA saat ini lux lampunya baru sekitar 770-an. Itu memang belum mencukupi untuk 1.300 ya. 1.600 yang disarankan dari iLeague. Dan ini mungkin update juga dari Panpel tuh mengonfirmasi pemasangan lampu di SSA dimulai bulan ini, November ini.
sudah diproses. Estimasinya ya pengerjaan kurang lebih 1 bulan. Desember awal tuh diharapkan sudah selesai karena nanti di Desember ada satu laga home lawan PSBS Biak tanggal 30 Desember. Lampunya diimpor dari Polandia. Buset. Iya. Dari Swiss. Bukan, saya kemarin salah Pak ternyata. Lampunya diimpor dari Polandia karena memang di Indonesia tidak ada yang produksi lagi. Jadi itu lampunya disamakan sama yang sudah ada di SSA, produknya sama. Oh berarti produk satu produsen ya? Iya, Ya biar nggak konflik gitu. iya betul. Produk sama yang ada di SSA. SSA ya, cuma belum tahu. Sekali lagi ya, belum tahu itu nanti akadnya ini mau diapain setelah misalnya PSM pindah venue gitu. Misalnya Mandala Krida ternyata nanti sudah bisa direnov atau pindah ke tempat lainnya. Ini lampu tetap ditinggal di situ dengan kalkulasi dengan Pemkab gitu misalnya, atau dibawa dari Panpel belum bisa ngejawab itu sekarang. Ya. Terus ya pada saat preskon selain mengomentari soal lampu dan soal kualitas lapangan yang memang berat bikin pemain jadi lebih lelah, Gastel juga menyoroti soal kartu merah yang diterima Vidal. Betul tadi sempat disampaikan Vidal itu kan tidak dapat direct red card. Dia dapat kuning 2 kali langsung, yang kedua ya otomatis merah. Kartu kuning kedua menurut Van Gastel wajar, tidak perlu diperdebatkan. Dia memang mempertanyakan kartu kuning yang pertama. Dari sudut pandangnya dia dan setelah dia menonton ulang replaynya, memang Vidal nggak ngambil kaki pemain lawan. Iya. Terus dia komentarnya satir banget. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kenapa Pulga dapat kartu kuning pertama. Sepertinya itu di ruang VAR mereka sedang makan malam. Saya tidak mengerti apa yang mereka lihat. JP komentarnya satir kayak gitu. Dan betul. Dan setelah aku tonton ulang semalam tuh aku nontonin ulang karena pas di stadion aku tuh nggak ngeh Vidal dapat kartu kuning pertama sejujurnya. Tiba-tiba menit 85 atau 86 itu dia tiba-tiba loh dapat merah. Kuning pertama kapan? Nah semalam aku replay nonton ulang pertandingannya. Emang itu aneh banget yang dihajarkan Vidal. Iya, makanya dia kan yang disamperin lah ya kakinya, malah dia yang dapat kuning. Itu aneh banget memang. Dan Ini bisa banding nggak Mi? nggak Seperti tahu ini. Ya harusnya bisa. harusnya bisa ya. Ya kalau di Premier League atau Bundesliga Eropa biasanya itu banding gitu. Iya. Karena meskipun sudah ada VAR itu VAR ini kan bukan dewa ya. Iya. Dia bukan Tuhan gitu kan. Tetap operatornya ini manusia. Iya, Wasit. tapi ini Pak, yang disesalkan Van Gastel adalah di momen itu kan nggak sempet cek VAR. Jadi, Ya, nah itu dia nggak ada cek. iya, benar. jadi tidak ada cek VAR, Pak. Iya. Langsung kartu kuning, pertandingan langsung lanjut. Tidak ada ulangan. Tapi Nah, ada cek VAR. Iya, yang disesalkan tuh itu kenapa tidak ada cek VAR dulu, dia langsung dapat kuning terus ya itu dia komentar satir itu tadi. Kalau Vidal sejujurnya aku belum dapat konfirmasi langsung dari dia karena per kita tag ini belum ada latihan terbuka, baru ada latihan terbuka besok. Jadi ya besok sekalian kutanya. Oh iya satu yang menarik juga, mungkin sekalian besok kugali juga kenapanya. Rafinya kemarin untuk pertama kalinya tidak masuk DSP dan nggak ada di lapangan juga, nggak ada di tribun, sorry. Biasanya pemain-pemain yang tidak masuk DSP itu mereka nonton di tribun. Tapi kemarin Rafinya tuh nggak kelihatan ada di situ. Jangan-jangan dijual nih. Nggak tahu ya. Ini kan hampir Spekulasi selesai, udah sampai mana-mana ya. Yes, jeda transfer Window putaran ini. kedua segera dibuka sih. Bentar lagi. Ini apa bocorannya? Belum. Geli kedua. Geli kedua pasti itu ya. Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Nanti coba konfirmasi ke Razi. Tapi update-nya sementara itu. Baru besok bisa wawancara banyak. Ini diskusi ya, saya melihat juga sih sebenarnya PSI yang menang pun ada sedikit keberuntungan ya, karena ini di babak pertama awal yang Cahya Supriyadi maju ngenain pemain Oh iya. itu. Nah, Itu- menurut Pak Ananto itu iya. kartu atau enggak itu? Enggak, karena bola kena bola. Gitu. Karena kena bola itu. Jadi kaki Lugo si kan ya? ya, kaki Cahya itu kena bola, kemudian karena dorongan tubuhnya itu terlalu kenceng, akhirnya nabrak si Lugo. Hanya saja jatuhnya itu memang sangat dramatis. Dan kayaknya game on karena bola masih di Persik. Di Persik. Iya, Ya, betul. Kecuali kalau bola kena, Advantage. iya bola kena PSM mungkin itu foul jadinya. Iya. Tapi itu juga nggak ada, dan setelah dicek VAR pun itu juga nggak Iya, iya benar. terjadi pelanggaran. Walaupun gitu. nggak review on field ya, iya. cuma dari ini doang.
Aku tuh bener-bener yang ya aneh itu sih, dan ya bisa dikatakan sekarang kan akhirnya jadi kerugian buat PSM Iya. lawan Persis Solo nanti tanpa Vidal. Karena kartu kuning pertama tuh bener-bener aneh. JP pun menyadari, maksudnya komentarnya to the point banget. So ridiculous Itu banding atau tidak? itu sangat konyol kartu kuning pertama tuh. Padahal sekarang Rafinya sudah nggak ada di DSP ya, Mi. Kemarin Kemarin, besok mungkin juga nggak ada. nggak tahu ya, nggak tahu. Nah, besok Vidal nggak main. Vidal nggak main, Itu ada pembangkangan mungkin. nggak tahu. Enggak sih. Terus Van Gassel. Tapi yang menarik ini, tadi kamu cerita Van Gassel melihat permainan Persik di laga-laga sebelumnya. Artinya Van Gassel sudah mulai mengamati tim yang akan dilawan ya. Iya benar. Kalau dulu kan kita memperhatikan tim sendiri. Iya, kayaknya sekarang dia udah mulai ya mau nggak mau menguasai peta kekuatan lawannya juga. Waktu aku tanya, maksudnya, Coach, apakah Anda menonton cara bermain tim yang akan Anda hadapi? Dia jawabnya iya, karena memang itu bagian dari pekerjaan saya. Entah memang dari awal, maksudnya dari pekan pertama dia sudah melakukannya, atau mungkin baru sekarang melakukan karena dia sudah tahu atau sudah punya komposisi starting 11-nya, the winning timnya dia udah punya. Ya menurutku winning timnya tuh ya kemarin itu lawan Persik itu 11 orang tuh yang jadi winning timnya. Atau mungkin nanti kalau Doni Warmerdam misalnya udah sembuh gitu, ternyata dia replaceable posisinya Rahmatso atau malah ditandemin sama Rahmatso, ya mungkin juga. Gak tahu juga nanti. Pak Nanto, melihat PSM menang 2-1, siapa pemain Pak yang banyak berkontribusi di PSM terlibat dalam kemenangan itu Pak? Ya Vidal terus dah. Bukan Z, Pak. Apa ya? Saya malah lebih memilih ke Vidal sih. Meskipun dia kena kartu Merah. dua. Tapi kalau gol pertama itu asisnya Vidal. Betul. Dan itu kecerdikannya Vidal. Gol kedua itu yang menyebabkan Anton diganjar itu juga itu trupasnya dari Vidal. Vidal apa dari si Valente? Vidal, Pak. Vidal. Vidal. Saya ingat saya Oh, Vidal. di tengah ya? Iya, trupas Nah, ini yang Anton terus akhirnya dilanggar hand itu dari Vidal. Ya, jadi pemain ini punya hal yang luar biasa lah bagi bagi PSM. Dan kita lihat waktu golnya dianulir itu yang Oh iya, yang free kick itu bagus banget skemanya. itu mungkin baru di Liga Indonesia ada yang berani seperti itu. Iya. Dan itu kalau memang itu nggak offside itu mungkin goal of the season itu. Goal of the week. Ya goal of the week, dan malah mungkin kalau itu first time-nya itu langsung ke Oh, iya. saya pikir Puskas. Iya gitu kan. Bagus banget emang. Nah, ini sebuah koneksivitas yang sangat erat ya. Iya. Antara si C sama si Vidal. Karena Fahmi sebelumnya ngomong kan memang dua pemain ini Ada latihan tersendiri soal skema service. Iya. Mereka berdua itu. Iya, mereka berdua. dan mereka ini secara chemistry itu baik di luar lapangan, di dalam lapangan ini sangat bagus. Iya. Jadi mereka bersahabat itu nggak aja di dalam lapangan saja, tapi di luar lapangan, di kehidupan sehari-hari mereka juga berteman. Update sedikit. Kemarin dua pemain tuh nonton PSS pas lawan Persipura. Bareng-bareng. Bareng berdua itu. Saya ngeliat dari postingannya netizen gitulah. Karena Z kan mantan pemain PSS, mungkin dia dapat undangan karena kayaknya di tribun pemain. Iya. Ya, itu sama Vidal. Iya, berdua Vidal. Nah, kalau Z mungkin Z mungkin karena dia Karena masih nostalgia. ya. Kalau Vidal ini Ya kayaknya pure diajak daripada diajar kantor. juga, dan dua pemain ini menonton PSS dengan hati yang santai, tapi menang aja. Iya benar. Ya kan? Siapa tahu mereka kan musim depan akan ketemu tim ini kan. Ya mungkin. Ya, jadi ya tanpa mengecilkan peran pemain lain ya. Sebenarnya dari pertandingan pertama sampai pertandingan sekarang ada beberapa pemain memang yang sangat menonjol di PSM. Kita bicara masalah kontinuitas lah, konsistensi ya. Iya. Beberapa pemain seperti Yusaku, kemudian Yusaku ini ada up and down-nya. Iya. Ya kan, Ramos juga ada up and down-nya gitu kan. Tapi kalau Vidal ini saya Konsisten. pikir konsisten terus Iya. ya. Valente ini juga salah satunya itu kan. Iya betul. Ya kalau Vidal kena kartu itu memang karena karakter cara bermain dia gitu kan. Pemain ini kan ngeyel. Dia nggak mau kalah gitu kan. Baik 1-2 hadapan head to head atau harus merebut bola, pemain ini nggak mau kalah Pak. Jadi ya mungkin eksesnya dia sering kena kartu. Meskipun demikian, tapi pemain ini punya intelijensi yang sangat tinggi.
sangat tinggi dan licin di lapangan. Dia seperti belut kok, sulit untuk Ya gitu. dan kita nggak bisa menebak kayak posisi dia nanti ada di mana itu kita nggak bisa nebak. Tahu-tahu loh kok ada Vidal di situ gitu. Iya. Nah, ini jadi luar biasa. Fisiknya juga cukup bagus, ya kan. Tekniknya oke. Cuma yang perlu di sama dia itu shooting long range-nya, shooting jarak jauhnya ini yang belum terasa. Beberapa kali dia melepaskan shooting dari luar kotak penalti itu melambung terus kan. Iya. Nah, ada beberapa sih yang On target. on target tapi bisa ditepis kiper atau kena mistar gitu. Nah, efektivitas Vidal ini memang harus dinaikkan lagi dalam menyelesaikan sebuah peluang. Lebih klinis gitu. Lebih klinis lagi gitu kan. Terus kemudian Haljita saya pikir Haljita sepanjang kompetisi ini ya, sepanjang laga yang sudah dilewati oleh PSM ini, Haljita itu cukup beruntung karena berada di lingkungan yang mendukung dia gitu. Lingkungannya kan di belakang dia ada Vidal, ada Valente, Ada Sudin. kemudian ada Fasi. Iya. Lingkungan ini yang mendukung dia sehingga sebenarnya dia bisa lebih tajam lagi harusnya gitu, karena didukung oleh kualitas gelandang yang cukup bagus. Nah, yang Cahya ini juga saya pikir dari sekian pertandingan kita harus memberikan kredit tersendiri ya bagi pemain ini. Hanya saja ada hal yang perlu ditingkatkan lagi dari Cahya ini, bagaimana dia berani untuk mengimbangi lini pertahanan saat maju. Iya, Pertahanannya tinggi dulu. Kayak kemarin kenapa terjadi cek VAR akibat dia keluar kemudian dia menyapu bola dan itu menjadi suspek dari wasit bahwa itu bisa kena kartu merah. Karena positioningnya si Cahya ini jauh di belakang. Gitu kan, jauh di belakang. Coba kalau dia mengikuti ritmenya. garis pertahanan ya, pasti hal itu tidak bisa terjadi. Iya. Gitu. Jadi itu bisa diantisipasi karena jarak itu kan bola 50-50. Iya benar. Ya kan. Untung saja si Lugo ini terlambat ya. Terlambat sepersekian detik dan terlambat setengah langkah dari si Cahya. Coba kalau posisinya waktu itu Lugo sudah dapat bola dulu, kemudian si Cahya akhirnya kena badan si Lugo ya, sudah pasti kartu merah. Iya, direct red card itu. Dan ini berbahaya karena masih di menit awal. Iya, itu kayak menit ke-9 atau 10 tapi yang awal tuh itu bahaya kan. Dan ini yang harus ya sekali lagi dinamika di lapangan ini di sebuah pertandingan ini kan sangat beragam. Nah, disinilah pemain-pemain itu dituntut untuk bisa bagaimana sih memecahkan problem yang ada di setiap detik menit pertandingan itu kok. Nah, saya pikir itu Vidal salah satu kunci lah dari permainan dari PSM. Nah, besok lawan Persis ini tanpa Vidal kita bisa membandingkan permainan PSM nanti akan seperti apa. Iya. Apakah nanti Van Hastel ini akan mengubah pola secara drastis ya? Iya, misalnya pakai striker gitu ya. Iya, seperti saat dia kehilangan rival gitu. Iya, pakai 3 back tiba-tiba. 3 back atau kemudian di depan nanti mungkin dia akan memasang 2 striker ya, 2 Nermin sama andalnya itu yang sama kuat sama sejajar itu. Karena ketiadaan si Vidal. Nah, sekarang replacementnya dari Vidal itu juga jadi tanda tanya. Yang bisa ngisi paling Kasim. Kalau saya sih terus terang untuk Kasim Botan saya agak sedikit ngeri sih untuk kalau disandingkan dengan Vidal. Iya, jauh. Ya mungkin ada di situ posisinya ada si siapa namanya? Korva. Kita maksudnya Lord Covery. Bisa sih, bisa. Kita pasang di situ. Iya. Dia orang agak lebih ke dalam. Iya. Tapi kalau misalnya yang lain saya mungkin belum gitu. Tapi kayak besar kemungkinan tetap Corve sih nanti yang akan ngisi posnya jadi Vidal. Paling nanti tukeran sama Anton aja. Iya, tukeran Kalau sama mau Anton. sebenarnya kan Rafinha bisa. Cuma kan Rafinha ini kan target man itu. Iya.
Dia kalau disuruh ini yang banyak sprint, disuruh banyak maju mundur, winger kayaknya enggak. enggak juga. Yang lowong ini kan bukan positioningnya dari Rafinha. Kecuali dia mau ngalah gitu. Di situ. Tapi gue sangar itu Courtois, Paso, Herbion tinggi-tinggi semua itu. Iya, Tinggal benar. kasih David Beckham aja tuh. Waduh. Iya, tapi kayaknya Courtois sih menurutku nanti yang akan menggantikan. Iya itu, Pak. Kemarin Courtois sama sekali nggak dimainin, iya. Sama Tidak sekali ada nggak. alasan tertentu. Nggak ada. Kenapa Ada itu kemarin Van Gassel tidak menurunkan? nggak ada sih, kami yang di stadion itu juga menit 80-an tuh malah kan 80 Belum ada atas Dede lah. kan Dede Sapari itu. Iya, Persik tuh serangannya malah lebih Ya, intens mereka, dan pemainnya PSIM tuh udah kelihatan kecapean banget lah. Satu ya karena hujan, babak 2 tuh full hujan tuh. Ditambah lapangnya berat tadi udah kita bahas. Terus JP tuh bisa dibilang kemarin lumayan telat bikin bergantian. Persik tuh mungkin udah bikin 3 sampai 4 kali bergantian. Sementara pergantian pertama JP itu menit 80. Cuman ganti 2 orang. Eh, Nggak main tuh. 80 tuh Seva masuk, Iya. Sudin keluar. Menit 90 Dede Sapari masuk, Anton Fasa keluar. Nah itu kemarin juga jadi ya tanda tanya ya, maksudnya kenapa balik lagi ngeyel kayak seolah-olah nggak ada pergantian. Tapi kan di jawabannya JP pasti kayak yang sebelumnya waktu itu, kalaupun saya punya 5 kuota pergantian kan tidak harus saya pakai semuanya. Aku sudah ya bisa tebak 100% jawabannya kan kayak gitu. Itu murni apa ya, hak prerogatifnya dia, hak dia untuk memutuskan, dan nggak ada alasan kenapa si A nggak dimainkan, kenapa si ini dimainkannya misalnya cuma 5 menit di lapangan efektif atau apa, pasti jawabannya dia kayak gitu. Emang kenapa? Kalau kritik Van Gassel hanya terkait soal ini aja ya. VAR ya, wasit VAR aja. Iya, ya wasit. Terus kalau lapangan tuh sebenarnya menurutku kemarin dari aspek drainasenya lumayan bagus SSA. Nggak banjir ya. Nggak banjir, nggak ada genangan air. Tapi mungkin ya kalau bikin pemain berat berlari itu kan faktor lain ya, non drainase ya. Kayaknya itu terjadi terus ya karena lampu ya. Babak pertama tuh udah mendung. Babak pertama kayaknya menit 20 sekian, hampir menit 30-an tuh lampu udah nyala. Padahal biasanya lampu tuh baru dinyalain kalau cuaca normal, cerah gitu tuh menit 70, 80-an tuh baru dinyalain. Tapi kemarin pertengahan babak pertama tuh lampu udah nyala dan memang harus diakui nonton langsung di stadion tuh auranya gelap gitu loh. Sangat-sangat Beda saat kelihatan di TV ya. sama juga Pak, gelap juga saya nonton. Kemarin nonton Kabut kayak tayangan ulangnya di video tuh Iya. gelap banget ya. Komparasi misalnya sama stadionnya Bali, Iwayan Dipta itu terang, enak banget main malam di situ. Aku nonton di streamingnya enak banget. Sementara SS1 kemarin main sore ini kok kayak main malam banget gitu. Dan ya JW mengakui itu susah bikin pemain jadi nggak fokus untuk pertandingannya, terus ya nggak bisa eksploitatif gerakannya gitu. Ngaruh sih. rencana kapan nih? Bulan apa? Desember selesai. Selesai Desember ini. Iya, estimasinya nanti pokoknya dipakai perdana main malam pas lawan Biak. Kok nggak dipasang di anu aja ya Mia? Mandala Krida ya Mia? Sayangnya tuh kan karena Mandala sekarang masih jadi barang bukti. PK, jadi nggak bisa diapa-apain. Sidangnya udah selesai tuh. Kayaknya masih berproses Pak. Belum ada putusan. Iya belum ada. Lah, Iya. terus kalau misalnya belum ada putusan, Ya nggak bisa diapa-apain itu. masa ya nggak Iya. bisa maksudnya Pemkot dalam artian pinjam barang bukti kan bisa. Nah mungkin ya. Ya kan dengan ada catatan apa-apa kan ini eman-eman maksudnya waktu apa namanya untuk dipakai kan pertandingan Liga musim 2. lalu kan bisa tuh. Iya Liga 2 Siap. kemarin. Iya tuh. Ya full dia di Maksudnya Mandala. nggak Pak. boleh di UDI itu apanya itu loh maksud saya. Kayaknya Kok infrastrukturnya itu. Iya. Karena itu lampu itu memang anu ya apa namanya karena yang dikorupsi itu kan lampunya kan. Enggak Pak, ada beberapa. Tribun ya, kalau Tribun itu 2 tribun itu tidak sesuai dengan standar keamanan. Ya. Makanya yang ini digunakan penyangganya kan. Jadi kalau mau direnovasi itu harus dibongkar gitu. Oh iya. Ya, ya kan nggak pernah dipakai tribun ini. Iya. Iya, dikosongkan selalu. Selalu dan Iya. apa namanya? Berarti kan kalau misalnya dipasang di Mandala Krida tinggal kita bangun tiangnya, ngasih lampunya kan, Mi? Harusnya. Kan itu di luar stadion masih. Harusnya iya. Nggak ada masalah kan. Salah satu yang disyaratkan kan enggak cuma itu, Pak.
salah satu yang disyaratkan untuk bisa dipakai, koreksi mungkin kalau saya salah, lampu LED board papan skor itu Papan- harus LED. LED kan gampang bisa dipasang. Nah, yang susah satu lagi. Iya, single seat. Single seat. Itu Nah, yang sekarang susah. ini SSA nggak ada single seat sama sekali malah. Cuma di tribun VIP. Iya, tribun Iya, VIP aja iya. yang single seat. Itu lebih parah dibanding Atau mungkin gini, Ada kalau saya itu kan di SSA itu kan hanya menambah lampu ya. Kalau di Mandala berarti memasang Memasang lampu lampu itu 1.600. itu sangat mahal. Iya. Miliaran itu. Ya lebih. Ini aja miliaran. Iya, Nggak mungkin ini ratusan juta. Iya, benar-benar. Iya. Kata Fahmi aja Miliaran. ongkirnya aja Mungkin ratusan juta. 100 juta mungkin ongkirnya aja. Dari Polandia ke sini dan kan dia Kargo. pasti pakai kargo berat. Soalnya saya pernah nulis itu harga lampu Mandala itu kalau nggak salah tuh semuanya 16 miliar loh. 16 atau 8 miliar. 4 titik, 4 tiang. titik ya. Belum lagi nanti di bea cukai. Nela kenal lagi. Ada Pak Burbaya. Biarin aja. Iya betul. Iya mungkin. Pak gitu. Burbaya. Iya. Juga macam-macam. Makanya masih dari Panpel tuh statementnya juga gitu. Tantangan bagi kami adalah dalam hal ini pemasangan lampu di SSA ya. Tantangan bagi kami adalah selanjutnya lampu ini mau diapakan? Apakah ada kalkulasi hitung-hitungan untung rugi sampai membantu misalnya? Atau nanti diambil ketika misalnya udah pindah venue ke Mandala gitu. Belum Itu ditentukan. paling realistis ya, tetap kata saya kemarin tetap diambil. bawah ya? Iya, nggak mungkin Pemkab itu mau beli. Gimana caranya beli? Iya. Barang itu sudah ada kok. Iya. Sementara pengadaan dalam pemerintahan itu kan harus lelang dulu. Iya, betul. Benar. Iya Itu sih. kan barang sudah ada gitu kan. Nggak mungkin pemerintah daerah itu mau beli. Nah, itu menarik ini kerjasama seperti apa tuh nanti itu. Ya, itu Status Ya cuma nitip aja. Nitip berarti ya. Nitip nanti copot lagi gitu kan. Iya. Jakot di bawah. Kayak event IO gitu mungkin Pak ya. Iya. Waktu itu kayaknya kita sempat bahas bahwa SSA itu kan difokuskan untuk PSIM ya. Iya. Kemarin kayaknya Persiba Bantu main di situ kan. Kan itu sama Persak dan ribut. Makanya. Makanya. Loh, Aku ya lihat neng medsos itu ribut tuh. pas aku nonton Persak itu ini. Kebumen nih. Iya, tribun band Oh, jujur pemain ya. Jujurnya Band ribut. pemainnya yang PSM kan biru itu, Laskar Mataram Stronger Than Ever itu. Itu ditutup pakai Persiba Bantu. iya Persiba Bantu warna merah loh. Ini main di Ya SSA. nggak apa-apa kan gini, maksudnya itu boleh dipakai. Stadion itu sebenarnya boleh dipakai, tapi tidak untuk latihan sehari-hari. Iya, betul. Tim Kita latihan. yang berhome base di situ. Ketika pertandingan boleh. Sekarang nggak usah jauh-jauh nih. JIS. Iya. Persija kan harus ngungsi tau kemarin. Iya, karena ada konser. Karena ada konser Iya, benar. grup band apa Iya, itu ya. K-pop ya. Iya kan. Itu aja konser musik loh. Iya, benar. Masih mending Persiba untuk main bola. Iya. Dan ini konser musik jauh beda. Karena nanti pasti ada maintenance Persija lagi. tuh ngungsi itu karena itu ya. Iya, Iya, karena kan Bisa ada- ke Solo itu. Iya, sampai di Manahan. Pertama ke Bogor. Pakansari kan? Pakansari. Iya. Tapi Presiden. apa namanya pihak I-League itu tidak bisa mengundurkan jadwal. Maksudnya main malam mereka nggak bisa. Iya, gitu. betul. Dari Karena keterisian Polres sore kalau sana nggak salah, gitu iya. nggak bisa nggak ada mengeluarkan izin itu. Terus akhirnya pindah ke Manahan agar bisa main malam. Tapi ya tanpa penonton. Ya malah kerugian itu sebenarnya. Iya sih. Karena tanpa penonton kan sekali pemasukan, kalau sekelasnya Persija mungkin sekali tanding 5M dapat itu minimum. Padahal Dari stadion di Jabodetabek kan banyak banget. banyak. Tangerangnya itu bagus stadionnya Persita. Itu dipakai nih untuk AFC Challenge. Oh iya. Tuan rumahnya Dewa United. Lo mainnya bukannya di Banten? Itu di Indomil. Oh di Indomil Arena. Iya. Banten nggak dipakai. Oh, alah. Banten itu hanya home base-nya saat Super League. menjamu tim Super Liga. Oh baru tahu Itu. malah. Nah, kamu nggak pernah nonton YouTube nih. Dia nontonnya TikTok terus, Pak. Iya, sama Om Edi. Aku tuh setiap gamenya Dewa nonton waktu AFC Challenge. Oh. Ya, menang kok, menang terus. Seri Terakhir pertama menang, terakhir ya? ya. Seri pertama terus menang. Ini lolos ini tim ini bisa-bisa. Iya peringkat 2 kan ya Pak sekarang? Nggak tahu mungkin peringkat pertama mungkin. Malah pertama. Iya. Tapi bagus. Peringkat pertama kok, Persib di peringkat pertama, Dewa di peringkat pertama. Persib di grupnya dengan Selangor, terus dengan yang dari mana namanya? Singapura atau apa ya? Itu di posisi pertama, di puncak. Selangor malah papan bawah, Takok United itu Oh iya yang grupnya itu. Iya benar. Dan ini Persib juga bisa lolos juga ke babak selanjutnya itu. Iya. Gitu. Jadi
kalau dari omongannya Fahmi ini loh, ya kita juga ya, apa namanya, di satu sisi kita mengapresiasi, salut lah. Panpel dan manajemen. Wah, perjuangannya Iya. pemiliknya PSM ya. Semuanya lah yang ada. Iya, pokoknya musim ini penggelontoran dananya Luar gila-gilaan. biasa, Ya. gitu. Untuk di luar ini loh ya. Di luar Di luar Iya, teknis iya, tim. benar. gitu kan. Mereka itu benar-benar mati-matian loh ini. Iya. Jadi Mati-matian. mungkin buat teman-teman supporter yang minta ya, beli bis, bikin training camp, sabar dulu ya Nah, itu satu-satu. lampu ya, kalau diduitkan lu dapat bis 10 itu bisa Iya, itu. satu-satu. Ini manajemen lagi mumet Itu itu. loh. Benar, itu Iya. luar biasa loh. Sekarang beli lampu pesen langsung dari Polandia. Iya. Agar apa? Agar cocok dengan lampu yang ada di SSA. Iya. Karena waktu itu sempat dari statementnya Panpel adalah sempat dihitung ulang kayak ini kalau dikalkulasi kita nambah LED lampu yang memang disamakan dengan yang sudah ada di SSA atau bikin Baru. mendatangkan baru dengan merek yang berbeda. Terus ternyata ya setelah berkoordinasi juga dengan Secara Airin, teknis sih ya dari teknisnya ya kalau bisa disamakan dan di produknya memang udah nggak ada di Indonesia. Dan itu mungkin produk lama loh itu. Iya, Soalnya soalnya sama pasang tiang lagi kan? enggak, Tempelan aja iya kan? tinggalnya udah ada. Gitu. Soalnya kalau saya sempat googling kan Pak, kalau stadion-stadion di Indonesia tuh rata-rata pakainya lampunya merek apa dan dia ngambil dari mana? Mereknya, Ini pengen. iya. Mereknya adalah merek something gitu dari Spanyol. Nah terus Philip? pas, ya, Philip benar. itu dari Netherlands ya. Tapi dari Spanyol Pak itu. Belanda, PSW itu kan dulu Philip SY. Ya, tapi ya itu sih Philip, tapi ininya ada yang dari ada yang dari Belanda, ada yang dari Spanyol. Nah Polandia ini tuh saya sempat nyari-nyari nggak ada. Apa nih? Petromak. Nggak tahu mereknya apa. Ya, ya. Bola, Nah, itu. bola. Dari Tiongkok nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya mungkin lebih murah ya kalau Kalau ngambil di dari Shopee banyak. dari Cina. Iya. Ya itu luar biasa loh Mas Yabia. Ya realistis pokoknya Desember sudah selesai, Desember awal. Dan Desember awal tuh udah selesai ya. Wah, Iya. Dikebut bener-bener dikebut sebulan. Ya kalau sekarang gini, misalnya analogi ya, kalau misalnya tim ini nggak mau repot ya, Iya. kan nyari stadion lain. Iya. Tinggal pindah venue aja. Tinggal pindah aja di Jakarta banyak. Iya. Kalau enggak ya kita join yang mau persis. Iya. Hitung-hitungan cost-nya lebih murah. Betul. Ya kan? Terus apa kalau misalnya agak yang lebih Madiun itu juga ada stadion Madiun. bagus. Ya, Lumayan apa itu namanya, apa? Wasesa. Iya. Oh, apa namanya itu? Tapi ini saya nyoroti sedikit di dua laga terakhir kan kandang semua ya. Lawan Dewa United itu penonton yang hadir 3.801. Terus kemarin 3.823. Naik. Tapi naiknya cuma 22 orang. Lumayan Mi. Ya betul, Tapi tapi lumayan. Itu posisi hujan loh. jam kerja juga kan Jumat tuh. ya tapi maksudnya lumayan jomplang dibanding home sebelumnya tuh sampai 6.000 sekian loh. Waktu di Mandala. Enggak, waktu di SSA, Pak. Biasa. Pas home awal-awal itu kan belum hujan kan. Lawan Persib, lawan Arema, lawan Borneo itu tembus 6.000 sekian penonton. Nah, sama Borneo malah 8.000 penonton. Atau hari Minggu. Hari Minggu. Sabtu. Sabtu Minggu. Tuh, banyak yang libur. Jogja itu sedikit pengangguran nih, kerja iya. semua. Ya, mungkin seberpengaruh itu ya. Orang kerja semua itu. Mahasiswanya kuliah. Iya, mahasiswa kuliah. Kadang Jumat itu masih ada kuliah sampai sore. Iya, sampai sore. Ada yang masih ada yang Jumatan. Iya bener ya. Nah, kalau main malam mungkin Iya. agak banyak. Bisa Nah, lebih, mungkin itu iya. ya. Punya lampu itu untuk Iya. pencinta Dan main sekarang SSA juga jauh loh Mi. Iya, betul. Aku jangan konfirmasi karena jauh banget Setuju. loh. Kalau itu saya sangat setuju. Perjalanan pulangnya kerasa jauh banget, Pak. Jauh loh. Kalau berangkat nggak apa-apa. Iya, antusias. Oh, mulai itu loh. Belum macetnya jangan Iya. kecil. Bener, itu setuju banget. Kopong mending pong main buri ini. Iya, warlock ya. Iya, lah awake dhewe kan kalau saya dari Magua, nggak usah jauh-jauh lah dari kantor kita Condong Catur sini. Iya. Mau ke sana yang 2 jam. Iya, betul. Iya. 1 aja. Kita harus lewat nyebrang ring road dulu, masuk kota kan. Iya. Nanti so. Kalau enggak kita lewat ring road jalan terus. Muterin ring road akhirnya. Ya muterin ring road dan itu menyita waktu yang cukup Iya. banyak loh. 1,5 jam lah mobil. Dan kita harus apresiasi 3.000 itu angka yang luar biasa menurut saya. Ya, kalau Untuk misalnya- meluangkan waktu loh ke sana. Iya, iya, iya. Kamu aja yang sebenarnya kewajiban untuk nonton, untuk liputan kerja. kerja ya Mi ya.
kan kepaksa sih harus ke sana. Teman-teman ini kan suka rela gitu. Iya benar. Gitu. Ya, Antri, apresiasi. hujan ya Lu benar. pernah ngalamin Mi juga liputan di sana tuh kayak pulang aduh malas banget. Makanya pas pulangnya. Hujan, Iya, hujan. betul. Sepakat kalau itu. Nah, ya makanya ini ya kita harus apresiasi ya. Ya apresiasi teman-teman. Tapi kayaknya kemarin nih Pak, karena kayak lumayan banyak yang komplain soal sistematika pembelian tiket Iya, yang dirasa memberatkan. Saya sempat ngecek di kolom komentarnya PSIM kan, karena mereka masih ngebooster terus soal penjualannya itu sampai H-1 atau hari H pertandingan. Karena mungkin kayaknya penjualannya belum sesuai target ya. Terus di kolom komentar tuh ada yang saling diskusi bahwa sekarang nick-nya sudah bisa disesuaikan. Saya nggak ngerti, kayak misalnya aku kan bukan orang Jogja atau DIY. Iya. Tapi ketika pesen 4 angka pertama aku disuruh pakai nick kota. Begitu. Gitu. Nggak bisa berarti. Pakai nickku sendiri aku udah nyoba nggak bisa. Karena Itu aku untuk tiket VIP bukan? bukan tiket normal. Biasa. Regular kelas Iya, ini biasa. iya. Yang 70.000 yang 100.000 aku tuh nyoba. Karena di situ mungkin aku tidak punya histori pembelian sebelumnya, satu. Yang kedua, nickku bukan nick DIY. Tulisannya adalah tidak valid. Iya. Nah, terus beberapa aku baca di kolom komentar katanya coba 4 nick pertamanya diganti pakai nick kota. Itu bisa katanya, tapi aku juga pas tahu itu pas pertandingannya udah berjalan. Nah, nggak tahu, maksudnya ya ini harusnya jadi bahan evaluasi juga ya, biar Sebenarnya kan yang mau nonton itu kan banyak ya. Mungkin gara-gara itu. Iya. Jadi penontonnya sedikit. Mungkin ada orang dari luar juga kan yang udah pengen nyoba PSM, beli ternyata nggak bisa. jadi males. Iya. Ada banyak Iya. yang ngomong coba dibahas soal tiket dong. Iya, Kemarin waktu kita beli jersey di store. store itu kan ada bapak-bapak fan berat PSM dari Bekasi nih. Oke. Yang beli jersey banyak itu loh. Oh iya. Dia orang departemen keuangan. Di sini tuh ada rapat. Dia cerita ke saya, ngobrol kita kan. Dia itu orang Jogja, tapi sekarang kerja di Jakarta. Dan tinggalnya di antara Bekasi dan Tangerang. Oke. Tapi beliau itu luar biasa. Dari dulu itu fan beratnya PSIM. Apa yang lain habis rapat, yang lain pulang gitu apa dolan, dia enggak Beli jersey PSM. langsung Beli ke store-nya dan belinya itu enggak ecek-ecek loh, Bah. Lebih dari satu loh. Iya. Iya loh, Iya. dan itu salah satu contoh. Nah, misalkan ada kebetulan nih Jogja ini kan sering kota mais lah. Teman-teman kan pasti tahu Iya. kota mais ya, bahwa conference dan sebagainya. Banyak acara-acara banyak acara-acara yang terkait di sini lah. Iya, Nah, orang-orang ini kan kadang kan butuh hiburan. Iya. Setelah melalui rapat gitu kan. Nah, saat itu mungkin wah ini ada pertandingan nih ya sepak bola PSIM main nih ya. Karena dia sudah cinta dan asalnya memang dari Jogja, kecilnya dia juga Punya pengalaman, nonton gitu kan, punya pengen nostalgia nonton. Akhirnya nggak bisa nonton. Karena apa? Terbentur masalah nick Regulasi itu. nick itu ya. Iya, karena harus nick GIY gitu. Nah, ini ya satu-satunya cara ya untuk Dibuat menghindari itu ya. Ya kalau mungkin dibuat umum nanti kan takutnya kalau misalnya ada partai-partai home yang menghadapi tim-tim yang punya basis supporter yang besar, nanti akan akan sulit untuk sulit untuk dideteksi. Ya sekali lagi lah harus ada identity khusus untuk supporter ya benar-benar fan beratnya PSIM gitu. Iya, itu yang diutamakan ya benar. Itu jadi nanti misalnya kayak saya orang Solo, KTP Solo gitu kan, saya ngefan sama PSIM, ya sudah saya daftar aja Anggota gitu ya. anggota. Nah, sekarang di Facebook aja itu kan bisa diverifikasi. Iya, betul. Kalau mau jadi anggota apa Ada semacam misi ya kuesioner di situ, kemudian kita tracking anunya mana, terus jawab situ pertanyaan-pertanyaan tentang PSIM dan sebagainya. Kalau dia benar-benar fan berat, kan dia tahu sejarah, gitu kan. Dia mengikuti PSIM. Ini kalau saya analisisku ya, kayaknya mungkin manajemen sekarang tuh variabel yang dipikirkan terlalu banyak sekali. banget. Jadi kayaknya belum bisa optimal ke satu gitu, maksudnya. Masukannya mungkin ada aja. Kayak ini aja di beberapa situs resmi di Google tuh logonya PSIM belum muncul. Itu kan sebenarnya Hal kecil. remeh yang harusnya sudah diselesaikan jauh-jauh hari sebelum kompetisi dimulai. Tapi sekarang kayak ada aja komplain misalnya misalnya SofaScore atau apa gitu. Logonya PSIM tuh masih kosong.
Nah, hal-hal kayak gitu kan harusnya dibenahi tim teknis ya jauh sebelum kompetisi dimulai. Make sure bahwa semuanya udah aman. Terus hal-hal lain ya kayak apalagi sekarang PSM baru punya tim EPA juga untuk tahun perdana. Itu kan under management PSM tim senior juga. Jadi kayaknya fokusnya masih terpecah-pecah ke beberapa aspek. Ya tapi ini menarik. Jadi ya saya sekali lagi ya kita salut lah, maksudnya dengan manajemen ya. Iya. Di satu sisi mereka itu sedang berjuang keras menghadapi hal-hal non teknis yang harus dihadapi. Dan mungkin Laju pecahkan kayaknya kan. Dan itu kan bukan hal yang sepele. Sepele dalam artian sepele apa ya? Secara material ataupun secara pikiran itu bukan harus sepele. Sekarang beli lampu itu ya luar biasa loh. Iya betul. Ya terus kemudian memperbaiki lapangan SSA sendiri. Iya. Kemarin katanya PSIM meng-hire konsultan dari mana Pak? Dari mana tuh? Yang bikin Yang itu bikin ya? yes, yang bikin yes. Yes, itu kan otomatis berarti kan PSIM yang meng-hire. Betul. Ya bukan Pemkab Bantul Ya, bukan. Ya, terus kemudian merapikan stadion seperti apa. Kemudian nanti ini beli lampu. Iya benar. Gitu. Iya. Terus yang berikutnya, nah, yang menarik di sini secara tim, secara prestasi, tim ini juga nggak jelek-jelek amat loh. Cenderung bagus menurut Malah bagus gitu kan. Iya. Sekarang masih nangkring di posisi 5 ini kan sesuatu sekali bagi tim promosi sekelas PSIM Betul. yang dalam tanda kutip masih berjuang. Iya, untuk hal-hal Urusan dapur mereka itu belum selesai loh. Iya, benar. Urusan rumah mereka loh. Iya, domestiknya masih. Iya, rumahnya ini masih berantakan loh. Iya. Ya mereka harus fungsi ya toh. Iya. Rumah yang lama nggak bisa rumah aslinya nggak bisa direnovasi. Ya, rumah yang diungsi ini harus banyak pembenahan. Rumah orang. Dia ngontrak, Iya, rumah orang. Iya. ngontrak rumah kan ibaratnya kan. Iya, benar. Dia ngontrak rumahnya ini Berantakan juga. berantakan. Masih berantakan. Iya. Kayak film Belum siap diterima buat nerima tamu. kayak Iya. film apa rumah burung gitu loh. Iya, iya. Harus diselesaikan semua perdilan sidik-sidik gitu kan. Jadi tim ini saya pikir ya salut lah bagi manajemen sama pengurus ya, Iya. sama owner lah yang mau bersabar menerima berjuang keras untuk menjalankan tim ini lah. Ya sebanyak hal yang Iya, maksudnya gini, nambahin juga kayaknya Van Gastel nih bisa dibilang dia bukan pelatih, dia penyihir ya. Van Gastel penyihir karena kayaknya dibanding pelatih lain di Super League, dia kayaknya salah satu yang terakhir datang. Timnya udah ada dulu. Gastel pun mengakui itu kan. Dia nggak banyak komplain. Iya, dia nggak banyak. Iya benar. Kita latihan di mana nanti ya? Iya, Kita benar. di mana nanti ya? Bingung Iya, ya. benar. Rumah kita di mana? Iya, dia latihan. Nanti cari dulu. Dia latihan di Mandala tuh dikelilingi sama anak-anak latihan motor di lapangan parkirnya. Iya, santai aja. Padahal secara Non teknis itu sangat mengganggu. iya enggak gini loh, secara apa ya, orang Jawa itu secara pejingannya Van Gastel itu bukan pelatih cek-cek. Iya, dengan CV-nya yang kayak gitu ya. Dia tiap hari dia ngantor di Feyenoord misalnya. Iya. Di kantornya Feyenoord yang klub papan atas Eropa, tiba-tiba harus Enggak ngantor, Pak. Nggak ngantor. Iya. tiba-tiba harus Iya, nggak ngantor. menangani Kan PSM. ngantor tuh ngantor di mana coba? Nggak ada. Nggak ada. Meetingnya kan di Wisma mereka. Bisa kan kayak gitu tadi. Iya. Meetingnya di Wisma. Iya. Ya, salut lah maksudnya. Karena ini Iya. Prasi dan teman-teman ini luar biasa. Ya mungkin inilah yang membuat PSIM ini menjadi kuat. Iya, iya. Kekeluargaan dan kesederhanaannya luar biasa ya, Mas. Jadi nggak sederhana nih. Iya, Tim betul. ini kan, jadi nggak sederhana. Tapi kalau misalnya dikomparasi dengan tim lain yang mungkin non teknisnya sudah lebih aman lah. Nah, seperti mana Mi? Bali lah. Ya, Bali lah paling- kan pinggir pantai. Paling nyata Bali United sih ya. Prestasinya udah masih tinggi. Iya. Iya benar. Bali bisnya baru. Baru lagi. Lapangannya baru terus. Iya, training groundnya itu yang di Internasional. Iya. Luar biasa. Iya, pelatih diberi kebebasan milih siapa. Iya. Asisten suruh bawa. Segerbang kan dia Johnny Hansen bawa Oh ya semua patch volley dia bawa. makanya. Sementara JP kan cuma bawa satu Jorge Gomez ini yang merangkap banyak. Dia nggak bawa itu Mi. Datang terpisah. Oh, datang terpisah. Ya, berarti Kenalnya di sini. Iya. JP datang sendiri kan, berarti Van Gastel ini datang sendiri, ngeracik tim sendiri. Ya luar biasa, yang penyihir beliau. Dia luar biasa makanya. Nggak bisa didampingi siapa-siapa. Nggak ada. Mungkin di sini dia
cuma bawa satu koper sama keluarga sama istrinya atau apa sama tunangannya ke sini gitu kan. Beli apa, beli sandal ya di sini, apa masalahnya di sini. Ya kayaknya dia pakai motor, Jawa speaker sesuk lah ono dalane. Ya luar biasa lah. Iya. Kayak dia banyak komunikasi sama Histra itu lumayan membantu tuh mungkin. Ya, kamu harus bisa nerima lah. Iya. Ya, ada temennya di sini, untung ada temennya. Iya benar. Menguatkan. Iya, sabar. Ya memang seperti ini gitu. Iya. Tapi maksudnya secara profesional dia oke lah. Oh, dia sangat profesional. Ya kan maksudnya dengan segala fasilitas yang harus dihadapi tetap dia bisa move on lah gitu. Iya. Maksudnya wis sama latihan ini aku melu gitu. Iya, berarti masih kualitasnya ya memang bagus banget. Nah, iya. Sebagai pelatih ya benar sih. Dan dia juga materi pemainnya ya itu aja yang dia mainkan. Iya, benar. Mainnya pemain itu aja, nggak banyak tingkah itu mau ngapain. Kayak banyak perubahan ya benar. Jumpa pes itu ya sak petake jawab tapi yo realistis. Iya. Siapa nih? Itu Alzeta tuh kalau kena ACL belum diganti tuh kayaknya. Iya. dia akan diganti. Main terus. Dia full nggak pernah dapat pergantian dia sama Saku. Tapi nih waktu ini kembali lagi yang tadi masalah pengamatan terhadap tim lain ya. Itu jadi saat setelah pertandingan kalah lawan Persita 04. Itu kan tim diliburkan. Iya. Van Hastel itu kalau nggak salah dia itu instruksinya kepada pemain cuma istirahat, terus dia kirim potongan-potongan video penampilan pemain-pemainnya saat menghadapi Persita. Dan juga dia kirim potongan-potongan video dari permainan Persik Kediri. Suruh pemain ini menganalisis sendiri, mempelajari itu. Jadi di rumah ya selain istirahat pemainnya lihat-lihat itu gitu kan. Habis itu latihan lagi, udah jalan semua strategi. Iya kayaknya ya. Jadi Hastel sekarang sudah mulai ngamati. Iya. Kayaknya ya mesti gini, mulai mengamati itu karena waktu itu awal-awal sempat kita bahas. Kayak mungkin di beberapa pekan pertama Gastel masih fokus ke skuadnya dulu sampai dia punya pakem yang Nah, kayaknya sekarang dia udah kenal pemainnya. Ya, sekarang dia udah pakem, Sudah paham lah. ya pakemnya udah mulai enak nih dan konsisten. Skuadnya kan hampir nggak ada perubahan kecuali cedera, kecuali akumulasi itu aja. Mungkin sama pemainnya Wastel cuma bilang gini, karepku kamu main seperti ini gitu. Iya. Wis ora usah mikir liyane, aku wis puas Iya. dengan tampilanmu yang seperti ini. Pokoknya nggak usah macam-macam lah gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Ya kayaknya misalnya kalau mau ngomong satir ya, PSG mungkin sepanjang musim nih 2 kiper aja cukup. Cahya sama Harlan aja Dan cukup. Harlan baru main sekali ya. Itu pun karena Cahya dapat panggilan timnas. Iya. Ngirit banget jadi ini ya. Iya, skuadnya sekarang kan minim Doni dan Andi Setia yang cedera 27, minim kiper Epa 26. Itu skuad minim banget, pergantian di tiap posisi 1-1. Bahkan ya kita udah berapa kali bahas beberapa posisi nggak ada pergantian yang seimbang. Iya. Ya, Andil pas aja kemarin diganti karena memang kelihatan banget dia capek. Iya. Capek sekali. Kayaknya ya karena dia baru cedera. ya, melewatkan 2 pertandingan kan dia perlu memulihkan sentuhan dan kelihatan dia sudah meringis waktu megangin ankle-nya juga. Karena mungkin kan oh iya dia ditabrak berapa kali itu. karena mungkin dia juga belum fit 100% ya, Mira. Masih ada nyeri-nyeri sedikit lah. Kalau Adil Kesleo itu kan ya si enek kaku-kaku deh jarang-jarang. Iya. Ya ngono kuwi. Sama kayaknya fitness levelnya apa? Maksudnya Iya, dua masih pekan kurang. nggak main kan pasti beda ya sama teman-temannya yang lain. Dan juga kondisi lapangan sama cuaca Iya, kemarin ya sangat kompleks ya berat kira variabelnya. bagi Pasir. Pasir tuh lihat kemarin tuh nggak maksimal kok. Iya. Tapi di babak kedua, terutama di awal-awal menit, dia hanya bisa menemukan ritme permainan dia. Salah satunya waktu dia dijatuhkan sama Hen itu. Iya. Itu salah satu kontribusi terbesar Iya. dari Pasir. Itu kalau dapat shoot besar kemarin gol juga itu. Kaki kanan dia. Nih, jadi ya saya pikir apa ya? Tim ini kalau misalnya nanti bisa survive, maksudnya berada di papan atas, ini luar biasa sekali. Karena problemnya ini Banyak. luar biasa. Kita yang orang luar aja ya, berada di dalam manajemen itu, Iya, melu pusing. mikir itu inspirasi lah. Iya pusing. Gitu, Mi. Betul. Golek ngono ini Iya. terus piye. Apalagi presidennya sekarang masih di luar ini.
Ciliana masih di US sekarang. Mungkin dia ngurus lampunya juga dong. Ya mungkin ya dari sana ya. Iya. Iya. Langsung dari US dia ke Euro itu kan. Iya. Ya konsorsiumnya yang gitu. Tapi luar biasa duitnya itu luar biasa. Takon ini luar biasa. Ini PSIM wis ini enggak kalau mungkin ya budget yang dikeluarkan PSIM dibanding tim lain Ya 2 kali lipat. 2 kali lipat loh. Iya. Bukan untuk pemain. Bukan untuk pemain, teknis, yang untuk teknis ya. Benar. Hal pindilan-pindilan sing harusnya nggak dipikirkan oleh manajemen itu loh. Iya. Datengin lampunya bisa datengin Jopalo Pesi mungkin atau Pemain. Iya bisa ya dari market value-nya. Iya benar. Ya Mi, yang menarik kan dua pemain Vidal sama Ramos itu nggak bisa bahasa Inggris. Komunikasi ada masalah nggak? Ramos tuh bisa. Vidal itu dia tuh sedikit. ya aku kemarin sempat bahas sama Pak Nanto. Oh, iya. Aku pernah wawancara dia pas aku datang sendiri ke latihan Yes. Dia tuh bisa tapi memang nggak pede. Oh gitu. Karena dia masih vocabulary-nya terbatas, kosakatanya terbatas. Dia masih ngejawab tuh masih nyusun gitu loh, sambil ada jedanya dulu, mikir kata berikutnya apa kayak gitu. Nggak masalah ya soal komunikasi mereka. Nggak masalah. Tapi masih mending si Vidal dibanding Kopong gitu. Dia harus pakai Google Translate. Vidal itu masih mau ngomong gitu kan. Iya kalau pemain PSIM Vidal ya. Kalau Rahmatso tuh waktu itu aku juga sempet bingung nih orang bisa bahasa Inggris apa enggak. Rahmatso ternyata bisa lancar. Cuma dia nggak pede aja memang. Nggak pede atau nggak berkenan aku nggak ngerti ya. Tapi pernah wawancara Rahmatso nih? Pernah tapi off record. Oh, apa sini? Ya. Soal topik om record ini soal apa ya? Enggak, dia nggak berkenan ketika misalnya nyodorin tape recorder kayak gini, Bang. Jadi aku sempat nanya ke dia soal waktu Itu bukan off record no. maksudnya tidak maksudnya aku nggak ada rekaman. Iya, ngomongin apa gitu. Berarti bisa bisa. Oh, ngomongin apa itu? Rahmatso kutanya soal dia paling nyaman di posisi apa waktu itu. Ya center back atau posisi defensive midfield nomor 6. Dia bilang nomor 6. Walaupun di Tajikistan dia dipasang di center back. Terus di Persija awalnya dia juga center back terus baru di rolling posisinya ketika ada transisi ke pelatihan. Nah, di skuadnya PSM sekarang kalau dari awal sampai hari ini 11 pekan 10 pertandingan memang Rahmatso selalu nomor 6 gelandang bertahan. Itu mungkin ya ada kemauannya dia atau permintaannya dia ketika misalnya ditanya ke Van Gastel posisi terbaiknya apa, kan sama-sama kita tahu JP mungkin punya catatan tersendiri terhadap setiap pemain ya Pak. Ya Rahmatso mungkin bilang dia kapabilitasnya di nomor 6 dan terbukti benar. Soalnya gini, kalau mau aku sambungin sedikit soal pemilihan Reva Adi jadi kapten, itu ternyata ada sesi wawancara yang dilakukan oleh Van Gastel. Pemain satu-satu dipanggil diwawancara gitu. Kayaknya kalau untuk kapten di interview ya. Kayaknya kalau untuk kapten mungkin Razi punya beberapa opsi nama, tapi keputusan finalnya di Van Gastel. Waktu itu Reva cerita adalah ada sesi interview ya. Gitu. Iya, soal kandidat kapten itu. Akhirnya Reva jadi kapten utama, Franco Ramos kapten kedua, Yusaku kapten ketiga. Dan itu memang ada proses seleksinya, jadi nggak asal tunjuk. Kecuali hal-hal yang itu di dalam lapangan. Kayak apa namanya? Penalty takers tuh apa sih? Penalti. Iya. Kalau di tim-tim lain mungkin malah udah diputuskan kan. Misalnya di Persib, Mark Locke atau Barros gitu. Di PSIM tuh justru lebih fleksibel. Diserahkan ke pemain siapa? Iya, diserahkan kepada pemain yang siapa saat itu mentalnya sudah siap. Jadi JP berat. sejauh ini kan PSIM 2 kali dapat penalti, dua-duanya ngambil Ze Valente dan ya untungnya gol semua. Aku sempat nanya pas penalti pertama tuh kan lawan Persib Arema apa Persib ya? Arema. Itu aku nanya, maksudnya keputusan untuk yang mengambil penalti Valente itu instruksi dari Anda atau seperti apa? Oh, tidak, mereka pemain sudah dewasa dan bisa memutuskan sendiri siapa yang situasinya lebih siap, ya siap secara kondisi fisik, secara mental, ya secara ya kepercayaan diri ya pada akhirnya. Ya ternyata Ze Valente, dan kalau ngelihat dari trennya sejauh ini ya bisa dikatakan mungkin opsi penendang penalti pertama PSM ya Ze Valente.
Oh berarti memang si siapa namanya si Hastel ini benar-benar sangat detail ya Mia Iya kayaknya ya. terhadap apa ya terhadap timnya itu. Iya. Maksudnya ini dalam artian penentuan kapten. Kapten ini kan wakil apa ya wakil pelatih. Representatifnya iya betul. Jadi benar-benar memang harus diinterview sendiri. Iya. Nggak asal tunjuk gitu kan. Betul, Reva cerita ada interviewnya soal itu. Enggak deh kok interviewnya masalah Ya soal hobimu apa, kesukaanmu apa. Ngono kan. weton nah ya Biasanya kan weton. ini tuh dikocok ayo siapa yang mau jadi kapten. Ini tunjuk gitu. Enggak, di interview. Oh berarti memang dipanggil satu-satu ya? Iya, kayaknya ada beberapa opsi. Misalnya katakanlah ada 5 nama gitu. Terus JB misalnya interview 3 sampai 5 nama itu terus keputusannya di dia. Ya salah satu Reva ini. Reva kan kapten pernah jadi kapten juga di Persebaya. Iya. Reva ya kalau nggak salah. Di Persebaya Persebaya. juga kayaknya. Iya. Ya, terus dan dia pemain lokal. Ya, kayaknya ada faktor itu yang Ya dibuka faktor itu untuk mungkin menjembatani ya, komunikasi. poin tertinggi itu. Iya, Poin tertinggi. Yang kedua Ramos. Ramos. Karena leadershipnya mungkin ya. Oh iya leadership dan dia berwibawa di luar lapangan. Ramos itu juga orangnya tau. Iya. Apa sama disegani sama teman-teman. Iya. Kayak mau bercanda sama dia tuh kayak oh, jangan deh kayak orangnya serius segan Kayak gitu. kecil kakinya ya. Kakinya kecil ya. Nggak tahu nggak merhatiin kaki. Hazeta kakinya kecil. Loh, pemain-pemain justru pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang Apa sih size-nya, ukuran kakinya? Nggak tahu. Masa aku nanya ukuran sepatu? Enggak zaman kayak dulu kayak Jack Combo. Oh iya. Nggak tahu nanti aku tanya ukuran sepatu. Pace itu Khairul Anwar Rela ya pemainnya Persebaya itu. Oh iya. Kondinya juga kan gitu. Iya. Iya. Rocky Putih itu loh kecil. Tapi kerasnya minta ampun itu tulangnya Rocky. Rocky Putih itu benar. Kayak pelatih kayak tipe-tipe backnya Madrid sekarang apa yang Siapa? dari Liga Inggris itu siapa itu? Dan Huijsen. Ah iya. Iya. Oh itu dari Bournemouth itu. Houston itu orang itu Belanda loh itu. Spanyol. Spanyol, Pak. Hah? Spanyol. Spanyol. Ya? Timnas Spanyol. Iya, Dan Huijsen tuh Spanyol. Timnas Spanyol. Spanyol. Kalau tapi itu dari Belanda. Wajahnya emang kayak bukan orang Spanyol. Eropa banget wajahnya. Karena dia itu moncernya waktu di Bournemouth. Iya, Bournemouth. Bournemouth itu kan banyak pemain Iya, benar. termasuk anaknya Patrick Iya. Kluivert itu. Justin Kluivert. Yang pemain yang biasa-biasa akhirnya masuk ke Bournemouth jadi luar biasa gitu kan. Tapi Huijsen itu setelah dibeli Madrid itu juga bagus. Heeh. Kamu main PS pakai Huijsen itu loh Mi, enak banget Mi. Saya Madridista emang, Pak. Tapi kan sebelum ada Huijsen, Iya. coba kamu main Bournemouth sebelum ada Huijsen Mi. Wah enak Mi, tenang Mi. Aku justru PS Mi, yang tak terkalahkan. Boleh. Baru dibuat adu PS kayak. Boleh bikin Iya, bikin bisa, kompetisi nanti. Kalau aku ngisi zaman kuliah ki 2000 PS kok Mi. PSG. Boleh. Itu. Ayo Mi, apalagi Mi ini informasinya. Apalagi ya, mungkin belum banyak update sekarang ya, mungkin nanti update lebih banyaknya pas preview sebelum lawan Persis Solo kali ya. Karena Besok kamu nonton ini ya? siap berangkat ke Solo nanti. Ada yang cedera nggak nih? Nggak ada sih. Kemungkinan ya itu tadi ya. Siapa? Kartu merahnya Fidel ini yang sudah confirm ya. Mungkin bisa ditanya apa itu dibanding atau tidak. Iya. Ini udah latihan lagi belum Mi? Udah kalau latihan Foto. iya. Hari ini. JP itu pokoknya setelah pertandingan pun nggak langsung break, langsung cedera, tapi cederanya cedera sorry maaf. Latihan. Langsung latihan, Pak. Jadi setelah pertandingan langsung latihan. Tapi latihannya di hari pertama setelah pertandingan itu lebih ke recovery, conditioning kayak gitu loh. Terutama pemain-pemain yang nggak main. Iya, soalnya dia memang ya sangat concern soal latihan pemain ya. Ya kayak kemarin pas sebelum lawan Persik ini dari laga lawan Dewa libur cuma 1 hari doang. Sisanya full latihan. Vidal sama siapa? Minggu itu paling rajin dia tuh latihan di luar tim itu. Iya, Dia kan Pak. latihan di tempat yang kliennya kita kan. Oh, Latihan di situ, sering kayak ketemu. Z juga di situ. Ya tau. di situ. Oh. Sih aku nggak tahu. Z aku Gimana? JC? Enggak, Bukan. inner spot, Bang. di daerah mana sih Palagan ya? Iya, daerah Palagan. Halo, nge-gym. Iya. Ngejim di sana. Karena memang banyak aku wawancara beberapa pemain tuh mereka nambah porsi latihan mandiri memang. Di luar yang sudah diprogramkan pelatih fisik. Ada yang memang punya personal trainer sendiri. Reva Adi itu punya personal trainer sendiri. Raka Cahyana itu dia nggak punya PT tapi dia minta dibuatkan program sama pelatih fisik untuk dibuat latihan sendiri di luar sesi bersama tim. Kayaknya sadar maksudnya persaingannya di tim. Reva tuh bilang
sekalipun saya sekarang tuh jadi kapten, ya bukan berarti posisi saya aman. Semua pemain nanti punya potensi untuk menggeser posisi saya, misalnya saya cedera atau akumulasi. Ya kayak Corve lah ya. Iya. Corve itu kan sedikit dilupakan. iya, karena ya datangnya Anton dan ternyata Anton lebih menjanjikan lah secara penampilan. Ya fair aja. Tapi ngomong soal kapten Pak, kalau Pak Anto melihat Reva Adi sudah mewakili sebagai seorang kapten belum di PSM? Atau siapa yang lebih cocok mungkin? Kalau saya nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan memang. Pertama dia pemain Indonesia ya. Meskipun harusnya memang kapten itu kan pemain yang besar di Jogja PSM itu. Yang membesarkan PSM ya. Seva misalnya. Seva yang nah Seva ini kan terganjal dari senioritas. Iya, dia baru 24 atau 25. Sebenarnya Rendra Teddy itu kan Rendra Teddy kapten yang ke musim lalu kan. Iya. Musim lalu Iya. Ya mungkin karena kan pandangan sekarang kan berbeda ya. Jadi ini tim ini kan mayoritas masuk pemain-pemain baru. Iya. Dan pemain-pemain pemain-pemain lokal yang menonjol itu kan hanya beberapa. Iya. Nah saya pikir ya salah satu kandidat memang Kepa. Yang kedua Mingo itu karena dia leadership lah. Iya, kepemimpinan. Nah, Yusaku kenapa dia nomor 3 nggak jadi kapten utama? Kemungkinan besar karena dia sudah di PSM dari musim lalu. Iya. Harusnya kalau Rafinya itu Gimana? starting line up dari awal musim, mungkin dia bisa jadi kapten. Cuma kan Rafinya ini kadang nyelelek itu. Mangkel aja mungkin Pak karena di cadangan. Pokoknya Tapi dari dulu itu Rafinya ya wonge koplang ngono kok. Iya. Tapi asik. Cocok ada kopong kan. Asik kata ini. Pokoknya skuadnya musim lalu, skuad champion yang dipertahankan tuh kalau nggak salah cuma 8 pemain. Jadi 20 orang tuh didatangkan di musim ini baru semua. Ibaratnya bentuk tim baru emang ini. Soalnya pemain musim lalu yang bisa nembus skuad. Suni itu kan juga udah nggak di sini. Udah nggak gitu, Pak. Kalau misalnya Suni masih ada mungkin dia bisa. Kalau nggak Adi Setio itu kan senior juga. Iya, makanya maksudnya skuad musim lalu yang sekarang bisa nembus ke skuad utama kan cuma Yusaku doang. Beberapa nama yang dipertahankan. Seva tapi Dan maksudnya bukan yang reguler main kan Pak sekarang. Tapi Film awal-awal iya. Gulam sekarang malah nggak pernah main. Iya. Terakhir main kayaknya lawan Malut atau udah lama pokoknya dia nggak main beberapa pekan terakhir. Digantikan sama ini. Dan saya melihat sih emang yang jiwa leadernya kelihatan tuh Yusaku saya. Iya. Ya Reva memang karena dia punya pengalaman Iya, dan jadi kapten. Lokal heroes ya. Cuma kan jengkelin ya sering kesalahan kecil. Ada gimana ini nyangkelin itu. Ya itu memang salah satu blunder salah satu kekurangannya Reva ini sering blunder gitu. Kemarin golnya Ezra itu kan sebenarnya blundernya si Reva itu kan bola nggak terlalu sulit tapi dia nggak bisa kontrol dengan baik toh. Hanya diserobot dari belakang. Iya. Nah si Cahya ini sudah terlanjur maju. Iya. Nah ini malah nggak dapat bola sama sekali. Tabrakan sama Yusaku atau Iya tabrakan sama Yusaku, bola liar iya dipasing pemain lawan ke Ezra. yang posisinya onside shooting. Iya. Selesai itu. Untung nggak nambah lagi ya. Coba nambah lagi loro hati loh. Wah. Disamakan dengan Steven Gerrard itu. Leset. Nggak jadi juara. Kasian banget. Sama ini. Cukup dulu kali ya. Iya. Apa lagi? Tebak skor udah ada yang bener kayak. Oh iya, ada yang bener ya tebak sama. Udah sejam lebih ya? Udah sejam lebih. Biasa ya. Oke. Dan saya ketemu siapa? Siapa? Ketemu Vidal itu kan saya nanya, where is your friend? Dia ngomong tuh, he comes morning. Ya, maksudnya, dia datang pagi tadi. Oh iya. Oh, Iya dia Vidal rada susah dia. Begitu latih, kalau misalnya main nih ya, hari ini main dia besoknya tuh malam tuh darah recovery sendiri. Iya. Dia sih darah recovery gitu. Kalau Saku tuh Beda. seringnya ini recovery-nya di nyebut nama hotel apa? Di Hyatt. Oh. Recovery-nya di situ. Dia di Inner Villa sekarang itu kan. Oh iya ada kolam Bukan renang. kita kan, Iya. bukan di kita. Masih Milan ya? Masih. Enggak tahu, jangan bahas di sini dong. Iya. Enggak tahu aku. Masih sering Inggris enggak? Masih sering. Udah berapa bulan ya? 2 bulan enggak sih? Oh, iya. Ya belum, nah nanti tambah lagi. Apa mau ayo lihat. Awas. Ini hadiahnya apa nih? Payung lagi. Terserah yang Ayo, masih ada payungnya. apa? Masih payung, terus shawl,
parfum 2. Muk. Masih banyak sih. Masih Pak. banyak. Kalau Apa masih ini? banyak. Mau apa? Ini musim hujan, payung lagi. Payung boleh. Payung lagi ya, masih ada 1 payung. Yang Ayo. yang kemarin udah dikirim. Sudah dikirim, sudah diterima orangnya. Belum ada info. Belum. Boleh, ini di ayo. Ayo, saya. ayo. Iya dong. Baik banget yang benar. Banyak yang Iya, benar. banyak yang benar. Diambil 1. Ya, saya ambil 1 tanpa ini ya, tanpa konspirasi apapun. 1 sih. Selamat kepada Novarisa, namanya susah banget. Novarisa Raniri. Ranieri. Ranieri, ya. Novarisa Raniri. Ari. Rovanisa Narini. Susah banget namanya, Mbak. Yuk, Nova Risa Raniri 3549 nih. Iya, susah namanya, susah. Selamat ya. Nanti payung Iya. siap. Dua yang akan diantar dan akan kita. Enggak usah diambil ke sini. Kita siapin nanti. Oh, oke. Skornya benar. Iya, benar. Ya, oke. Soalnya ada beberapa tuh yang kadang diedit. Nggak Ketahuan boleh. kalau Iya. diedit ketahuan. Nih nggak ada yang diedit nih. Tuh. Mau editan. Nanti selamat. berarti nanti akhir bulan kita jersey ya, Pak? Jadi lagi, Pak. Iya dong. Jadi PSM. PSM ada 2 kita jersey, kita bagi 1. 3 kita punya. 3 ya? Pak. Punya 3. Oh, minggu depan lawan Persis. Nah, Karena ini partai Derby Mataram. Derby Mataram. Kalau ada yang betul tebak skornya, kita kasih jersey. Yang mana? Yang Terserah, monggo mau milih yang mana. Ada 1 jersey original dari PSM untuk laga lawan Persis Solo. Persis Solo. Silakan ditebak untuk lawan Persis Solo. Nanti di Nanti podcast di selanjutnya. podcast besok Iya. selanjutnya ya. podcast primat siapa ya? Iya. Matchnya kapan nih? Sabtu Sabtu ya? malam. Sabtu malam. Sabtu malam. Berarti paling enggak Kamis kita sudah take nih. Iya. Ya. Kamu kan sudah dapat infonya. Iya, berangkat nanti saya. Kan besok latihan terbuka tuh. Besok. Siap latihan terbuka. Oke. Terus ini Fahmi mau nonton, Bahana katanya mau nonton. Nonton, Pak. Oh, kalau saya nggak nonton. Pulang, Bapak. Saya pulang tapi saya mau jagong. Saya dapat tiket nonton saya. Dapat sih, harusnya dijual umum kok ini. Kita konten nggak bisa kan. Bisa. Saya sebenarnya banyak teman di Persis, tapi sudah lama saya nggak kontak. Penjaga penjaga gerbang wartawan saya juga kenal. Sama ini sebelum tutup ya. Namin sedikit kemarin pas di SSA kan memang ya kadang ketemu sama guard atau stewardnya kan. So asik aja ngobrol. Terus kemarin tuh ketemu lagi sama steward yang beberapa pertandingan sebelumnya dia jaganya selalu di samping saya, Pak. Terus kemarin tuh salaman gitu, Pak, abis menang pertandingan. Mas Fahmi nah. Wah, kenal lagi. Enggak, saya kaget loh kalau tahu nama. Soalnya belum pernah kenalan secara proper gitu loh, Pak. Ternyata dia nonton podcast. Aku nonton Terima podcast kasih, semua tuh, Pak terima Suwet kasih. ya. Saya lupa Salam. namanya, tapi besok kenalan secara lebih proper, Pak. Maaf kemarin nggak sempet Nanti kita kenalan. kasih saya titip Mercedes ya buat beliaunya. Oh iya, di pertandingan home selanjutnya ya. Untuk bom benar selanjutnya. Iya, Oke. kemarin nggak sempet. ini. Kemarin nggak sempet kenalan karena buru-buru mau preskon. Iya. Tapi terima kasih sudah nonton. Sudah dukung podcast kita ya. Gila ini. Oke, ya, gitu. Cukup. Oke ya, cukup sekian ya. Jangan lupa ya untuk selalu menyaksikan podcast kita. Kita akan memberikan informasi menarik langsung dari sumbernya. Sumber A1. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clock.
Just sky and made the earth beneath, the sun above. Today I'm free in a world I love. 5 minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.